ilmu sorfi. Ini lemak apa kitabnya bahasa Arabnya Latin, apa bahasa Indonesia Arab Latin itu. Bisa dibaca jadinya. Jadi arti apa? Bahasa Indonesia, ada tulisan bahasa Arab. Ini ada kita ada ya? Dapatnya. Ilmu sorfi. Ilmu itu artinya pelajaran. Sorob itu asal artinya memalingkan. Arti menurut bahasanya, sorob itu artinya memalingkan. Asorfu. Sorfu itu memalingkan. Ada. Yang pertama, halaman 2. Halaman 2. Nah, bawah sorof, ilmu sorfi. Tetapi terkenal di dalam urusan bahasa Arab. Ialah satu ilmu yang menerangkan hal memalingkan satu kalimat kepada beberapa rupa dan sifat. Buat menghasilkan beberapa makna. Seperti nasoro dipalingkan kepada yang suruh. Musiro, yunsoru, nasirun, mansurun, unsur, latansur. Jadi dari sikok kalimat berubah ke beberapa kalimat yang lain, tujuannya agar dapat makna yang lain. Jadi misalnya sikok kato ini artinya fi'il madi itu menunjukkan arti yang telah. Akhirnya dirubah ke fi'il mudhari agar mendapatkan arti yang akan. Masdar menunjukkan satuan, fa'il menunjukkan pelaku. Maf'ul yang dilakukan, amr perintah. Jadi tujuan merubah, memalingkan dari satu kato ke kato yang lain, itu agar mendapatkan makna yang lain. Agar mendapatkan makna yang lain. Dan sebagainya. Ilmu ini ada juga orang namakan ilmu tasrif, yakni ilmu memalingkan satu kalimat kepada beberapa rupa seperti tersebut. Jadi pengertian ilmu sorob itu tadi tuh, merubah dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Jadi pembahasan di ilmu sorob itu perubahan setiap kalimat. Beda sama nahu. Kalau nahu perubahan di akhir kalimat. Nahu cuman pembahasan harokat apa perubahan di akhir kalimat. Baik kalau sorob kalimatnya, perubahan di kalimatnya, bukan di harokatnya. Jadi sikok suku kato berubah-ubah. Nah itu yang dibahas dalam ilmu sorob. Paham gak? Paham ya? Ad-dhamair. Nah dalam ilmu bahasa Arab ada yang namanya domir. Domir itu kalau bahasa Indonesia artinya kata ganti. Domir itu artinya kata ganti. Dia, saya, engkau. Itu kan kata ganti kalau. Ad-dhamair artinya domir-domir. Domir itu ialah kalimat yang menunjukkan kepada makna dia, engkau, saya, maupun seorang, berdua, atau banyak. Laki-laki atau perempuan. Yang namanya domir, kata ganti. Tahu kan kata ganti? Engkau tadi itu, dia, saya. Kalau tidak nyambung, bertanya. Jangan diem, be. Yang namanya domir itu kata ganti. Dia, saya, engkau. Yang dimaksud tadi itu laki-laki atau perempuan. 1 orang, 2 orang, 3 orang itu domir. Sudah? Domir itu ada beberapa macam. Jadi domir di dalam satu kalimat kadang donya itu berbeda-beda keadaan. Nah, di sini ada berapa disebutkan, ada 6 di sini malahan. Jadi keadaan domir tersebut ada 6. Yang pertama domir rofa munfasil. Ada yang namanya domir rofa munfasil. Domir yang hukumnya rofa terpisah. Itu arti kalau artikan sikap-sikap. Domir yang hukumnya rofa munfasil
terpisah. Jadi ini pembahasan hukumnya rofa itu kakek bela pahami dulu. Agak ada memang ada hukumnya rofa, ada hukumnya nasob, ada khofat, jazm, itu kakek be. Jadi pahami dulu yang ada be. Jadi domir rofa munfasil. Ada yang namanya domir rofa munfasil yang pertama. Cak mana bentuknya? Tahu ya bentuknya? Bentuknya huwa huma hum. Enggak lah kita hafali. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Ini 14 kata ganti domir dalam bahasa Arab. Ini kalau terpisah, doanya tulisannya huwa. Yang itu kalimat bahasa Arab. Huwa, anta, antuma, antum. Ini apa dia namanya? Ini namanya domir rofa munfasil. Disebutnya domir rofa munfasil. Paham ya? Kita ingat dalam kata bahasa Arab tulisan huwa. Huwa itu apa? Tahu huwa ini domir rofa munfasil. Paham ya? Yang kedua, ada yang namanya domir nasob munfasil. Domir hukumnya nasob munfasil terpisah. Terpisah. Seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti apa? Domir nasob munfasil tadi itu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka. Nah, di mana iyaka? Surah Al-Fatihah. Iyaka. Iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Artinya mana ya? Sama seperti yang huwa tadi itu. Iyahu artinya apa? Huwa. Tapi bedanya dia hukumnya nasob. Nasob itu kalau di sini biasanya disebutkan untuk yang dilakukan. Iyahu. Kalau iyaka artinya apa? Kepadamu. Kepadamu berarti. Iyahu kepada dia. Dia hukumnya nasob. Berbeda sama domir rofa. Rofa itu biasanya menunjukkan pelaku. Dia yang memukul. Pelaku yang memukul siapa? Pelakunya siapa? Dia. Nah, dia huwa itu di dalam kalimat biasanya yang hukumnya rofa menunjukkan pelaku. Kebalikannya nasob. Hukum nasob itu biasa menunjukkan yang dilakukan. Iyahu kepadanya, iyaka kepada engkau. Nak budu kami menyembah. Menyembahnya kepada dia. Dia yang disembah yaitu Allah. Paham ya maksudnya? Paham ya? Nyambungnya? Nyambung mana? Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang namanya domir rofa mutasil. Tadi kan munfasil di pucuk kan? Ada yang namanya munfasil tadi di pucuk. Munfasil tadi terpisah, huwa huma hum. Ada yang namanya mutasil, tersambung. Nah, macam mana maksud tersambung itu? Dia bersambung di dalam kata kerja. Dalam kalimat bahasa Arab, yang namanya kata ganti, pelaku tadi kadang masuk ke dalam kata kerjanya. Beda kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan jelas dia telah memukul, terpisah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dia telah memukul ini bisa jadi sikok kalimat. Sikok suku kata. Paham? Nah itu yang disebut dengan domir rofa mutasil. Domirnya itu, kata gantinya itu, pelakunya itu masuk ke dalam kata kerja. Dia tersambung. Itu dinamakan dengan mutasil. Tersambung dengan kata kerja. Di situ ditunjuk contoh fa'ala. Fa'ala di dalamnya ada domir huwa. Fa'ala itu artinya dia telah melakukan. Ada dianya. Dari mana dia ini? Dia ini domir. Fa'ala, kata kerja. Paham? Nyambung ya? Nyambung kan? Paham ya? Nyambung enggak? Tak pasti. Paham ya? Nyambung ya?
Itu dhamir rafa mutasil seperti fa'ala. Artinya dia telah melakukan. Fa'ala dhamir huma duo. Nah, di dalam kalimat ini sama seperti huwa tadi tuh di dalamnya. Ada 14. Berarti kalau 14 berarti ada 14 bentuk kalimatnya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Oke, kita pelajari. Bentuknya yang 14 itu agak kita pelajari. Ini untuk menunjuk tahu jumlah apa domir tadi dalam kalimat bahasa Arab ada berapa macam. Di sini disebutkan 6, baru 3. 4. Ada juga yang namanya domir nasab tadi, muttasil bersambung. Domir yang hukumnya nasab bersambung. Bersambung juga dengan kata kerja. Jadi danya tadi itu bersambung dengan kata kerja. Cak ini misalnya kalau bahasa Indonesia domir nasab ini dia telah memukulmu. Kalau domir rafa tadi itu dia telah memukul. Tahu siapa pelakunya? Dia. Dia ini adalah domir rafa. Domir nasab, kata kan dia memukul tadi kata domir nasab. Karena domir nasab tadi biasa menunjukkan apa? Hah? Apa? Yang dilakukan. Nasab tadi biasanya menunjukkan yang dilakukan. Ya, tadi itu iyahu kepadanya. Ya, domir nasab itu biasa menunjukkan pelaku. Nah, tadi itu dia telah memukul. Ada enggak domir apa yang dipukul? Ada enggak? Yang dipukul ada enggak? Hati, memukul ada? Ada. Nah, sekarang tambahin sekali lagi. Dia telah memukulmu. Ada enggak pelaku? Siapa yang memukul? Siapa? Dia. Yang dipukul siapa? Mu. Nah, mu adalah domir nasab mutasil. Nyambung enggak? Nyambung ya? Dalam bahasa Arab, dia masuk ke dalam kata kerja. Tapi tidak bersambung dengan bukannya domir rofa itu bukan. Memang domir kadang ada domir rofa nimbul nampak. Ada juga domir nasabnya nimbul. Domir nasab ada. Di situ ditunjuk contoh nasorohu. Nasoro artinya menolong. Nasoro artinya menolong. Dia dalam itu kan kata kerja kan ada domir ya, dua huanya dia. Dia telah menolong. Hunya apa? Nya. Bukanmu. Dia telah menolongnya. Paham? Siapa yang menolong? Yang ditolong? Nya. Seorang laki-laki. Paham ya? Nyambung ya? Bentuknya cak mana? Di situ nasorohu. Hu itu di akhirnya. Itu tanda domir nasabnya. Bentuknya. Dia bersambung dengan kata kerja. Kata kerjanya mana? Nasoro. Hu-nya, domirnya. Domir nasabnya tadi itu hu-nya. Dia bersambung dengan kata kerja tadi. Nasorohu, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma, nasorohun, nasoroka, nasorokuma, nasorokum, nasoroki, nasorokuma, nasorokunna, nasoroni, nasorona. Oke, ada bentuknya ada dijelaskan. Paham ya? Nyambung enggak? Paham asal domir? Paham ya? Kalau bingung bertanya, minta ulang, minta jelaskan. Jadi tidak ada gagal paham. Agak gitulah udah nyambung jauh-jauh, tanya belum nyambung yang awal, aja bingung. Bertanya Ki, jangan tidak Ki. Itu yang keempat, domir nasab mutasil. Jadi dari kata kerja itu nasoro kan? Kan nasoro tadi itu kata kerja fi'il madi. Dia kan bisa ganti berubah domirnya ge. Nasoro, nasoro, nasoru. Nah, perubahan tersebut bisa tetap disambungkan dengan domir nasab tadi itu. Nasoro kan artinya dia. Artinya dia. Dia telah menolong. Kalau nak kita ganti dia tadi itu
Saya misalnya. Apa dia jadi nasor? Apa yang sudah belajar tasrifan? Apa dia? Nah, saya telah menolong. Lupo. Mamu libu komandon. Apa dia saya? Fi'il madi. Hah? Fi'il mudhari itu. Fa'al? Fa'al? Saya. Saya. Fa'al tu. Kalau jadi kena soronya? Nasor? Nasor tu. Artinya apa dia? Saya telah nolong. Nah, kita masukkan nyanyo. Hah? Matilah roknya. Nasor? Nasor tuhu. Saya telah menolongnya. Paham tak? Agak belum nyambung. Agak Bapak taskipan sudah belajar bukan taskipan? Udah pernah belajar di SMP? Katanya pernah di SMP ada biado katanya. Taskipan dah hati. Bahasa Arab? Hati. Agak ada, agak taskipannya agak ada. Ngapal lah begini. Mungkin anak man. Paham Nyambung ini Agak tasrifannya tadi bisa ditempelkan dengan domain nasab itu. Domain nasab yang mutasil. Paham Nomor 5. Domir jar bil idhofah. Domir yang hukumnya jar dengan idhofah. Kemarin kita belajar belum di Nahu? Sudah belum idhofah? Sempat nyampe tak ke idhofah? Nyampe? Nyampe? Sendek-sendekan Anak jelasnya dengan sendek-sendekan. Nyampe sudah. Agak kita belajar ini juga, tapi agak. Ada hukum jar, domir yang hukumnya jar dengan idhofah. Karena adanya disendek-sendekan, maka hukumnya majrur jar. Seperti baituhu, rumahnya. Dia bukan masuk di kata kerja, tapi masuk ke dalam isim, kata benda. Nah, kata adanya di kata kerja. Kalau kata kerja adanya bukannya domir jar, tapi domir nasab. Tapi kalau dalam isim, adanya namanya domir jar bil idhofah. Di situ diunjuk contoh baituhu. Baitun apa artinya? Rumah. Tambah rumah, rumahnya. Rumahnya. Paham Hu-nya itu hukumnya jar. Apa dia hukum jar? Karena idhofah. Karena idhofah. Sendek-sendekan. Baitun, apa dia? Rumah. Lah, bingung rumah. Masih umum sifatnya. Ketika disendekkan dengan nya, jadi jelas rumahnya. Rumah si Dio ini. Rumahnya huwa. Nah, baituhu, baituhuma, baituhum. Baituha, baituhuma, baituhunna. Baituka, baitukuma, baitukum. Baituki, baitukuma, baitukunna. Baiti, baituna. Agak ada tasrifan. Tinggal kita praktekkan ke contoh. Nomor 6, domir jar berharaf. Ada domir jar dengan huruf. Dia hukumnya jar, tapi dengan huruf. Karena domir tersebut masuk ke dalam huruf. Huruf itu kata sambung. Kalau domir tadi kata ganti ada yang namanya kata sambung. Apa? Ya kata sambung Kata sambung Seperti dari. Dari itu apa? Kata sambung. Ke. Itu kata sambung. Nah, kalimat ini bisa juga dimasukkan ke dalam domir. Ketika masuk domir di dalamnya, maka domir tersebut dihukumi majrur jar. Jarnya apa? Karena masuk ke dalam huruf. Di situ contoh min. Min itu artinya dari. Masukkan domir jar, domir apa? Domirnya minhu, darinya.
minhuma, minhum. Di situ disebutkan minhuma mungkin itu salah, itu minha. Minhuma kali. Minhuma, minhum. Minha, minhuma, minhunna. Minka, minkuma, minkum. Minki, minkuma, minkunna. Minni, minna. Minni, minna. Paham ya? Paham ya? Dan tanya kena. Jangan tanya kena. Tanya dah. Cari kitab. Jangan tanya kena. Ada yang tanya kena? Ada yang tanya kan? Hah? Bil huruf. Minhu, darinya. Minhuma, dari dia berdua. Minhum, dari mereka. Age ada apa maksudnya? Min dari. Tinggal kita tambahin domirnya apa? Darinya. Huma, dari dia berdua. Hum, dari mereka. Minha, darinya perempuan. Minka, darimu. Minki, darimu perempuan. Minni, dariku. Minna, dari kami. Sesuai hukum domirnya man, sama dengan yang huwa huma hum itu, sama jumlahnya, sama artinya. Cuman digantikan hukumnya di mana adanya. Kalau adanya nasab, berarti biasanya adanya jadi yang dilakukan. Kalau adanya rofa, biasanya jadi pelaku. Dhamir rofa munfasil. Sudah jam apa kan? Hah? 8:06. Jadilah boy. Jadilah ya. Hah? Apa? Manasan dua. Wallahu a'lam.